Hai semuanya, perkenalkan saya Rizky Wulandari, NIM 13014188064. Di sini saya akan membahas mengenai isu social justice. Yuk langsung saja nonton videonya. Yusril Mahendra, pria berusia 22 tahun, warga desa Gunung Tua, Ipar Pondar, Kecamatan Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Madinah, Sumatera Utara, menggugat Polsek Panyambungan dan Kejaksaan Negeri Madinah. Kedua institusi penegak hukum itu digugat karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Cerita Yusril bermula pada Oktober 2017, usai terjadi kasus pencurian di sebuah rumah yang berada di Panyambungan. Yusril dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan. Yusril pun membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali pada kasus pencurian tersebut. Namun, hal itu malah membuat Yusril mendapatkan intimidasi dan tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum agar dia mau mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya sama sekali. Karena tidak kuat dengan intimidasi dan siksaan polisi, Yusril pun mengiyakan semua tuduhan yang diberikan padanya. Pengadilan Negeri Madinah menyatakan Yusril terbukti secara sah bersalah dan akhirnya divonis 42 bulan penjara. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang disingkat Kontras dari Sumatera Utara baru mendampingi kasus ini setelah mendapatkan informasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan atau yang disingkat SIKAP pada April 2018. Hasil investigasi ditemukan banyaknya kejanggalan dalam kasus yang menimpa Yusril ini. Upaya banding pun dilakukan dan membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Yusril dibebaskan dari segala dakwaan dan dikeluarkan dari tahanan. Tidak diterima dengan keputusan itu, Kejaksaan Negeri Madinah mengajukan kasasi pada 9 Agustus 2018. Namun, Mahkamah Agung menolak. Dengan begitu, Yusril semakin terbukti tidak bersalah dan putusannya sudah berkekuatan hukum yang tetap. Kontras dan keluarga Yusril baru mengetahui putusan Mahkamah Agung beberapa bulan belakangan ini. Hampir 2 tahun tidak ada informasi sama sekali terkait putusan tersebut. Kini berbekal putusan MA itu, keluarga Yusril sepakat mengajukan gugatan perdata melawan hukum terhadap Polsek Panyambungan dan Kejari Madinah. Kasus yang terjadi pada Yusril adalah salah satu dari banyaknya kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan terjadi karena berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yusril mendapatkan intimidasi dari aparat penegak hukum agar mau mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk pelanggaran etika profesi. Dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, di mana tersangka memiliki hak sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi dan dijatuhi kode etik profesi kepolisian. Perlu adanya lebih banyak badan advokasi yang bergerak dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena kasus seperti ini pasti banyak terjadi dan tidak hanya ada dalam satu daerah saja. Dan bisa jadi masih ada beberapa daerah yang belum memiliki badan advokasi yang menangani masalah seperti ini. Sosialisasi juga diperlukan karena masyarakat awam tentunya tidak banyak mengetahui tentang peran dan tugas dari badan advokasi itu sendiri. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman lebih kepada aparat negara atau penegak hukum tentang hak asasi manusia terkait kekerasan yang dilakukan. Hal ini selain berguna bagi aparat penegak hukum sebagai pelaku, diharapkan dapat berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan di kemudian hari. Diharapkan dengan pengetahuan yang telah didapatkan, hal tersebut dapat dipraktikkan dalam penegakan hukum dan agar dapat membangun negeri ini menjadi negeri yang saling menjaga dan menghargai hak-hak sebagai manusia ataupun masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.